Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa PB. Oke, pagi ini kita melanjutkan studi kasus kemarin ya. Oke, terakhir itu kita sampai di sini. Jadi kita sudah bisa mengakses database menggunakan model DCI gitu ya. Ini adalah contohnya ya kemarin gitu ya. Kita bisa mengambil data produk gitu ya. Data produk. Oke, akan saya tampilkan lagi halaman ini. Kita akan jalankan server CI nya, web server. Aduh, salah. Oke, kita coba buka ini. Oke, sebentar, ini tadi di products all. Kita coba buka lagi products all. Nah ini ya. Nah ini adalah web terakhir yang kita coba akses ya. Oke, kodenya itu ada di sini. Nah inilah, ini kodenya ini. Controllernya ada di sini, ini controller gitu ya. Product, ini controller products. Kemudian all-nya ada di sini, function all. All ini prinsipnya adalah kita menggunakan model ini ya, model untuk mengakses tabel produk gitu ya, tabel produk. Oke, ini tabelnya belum saya buka ini. Kita coba buka database-nya. dbeaver. Kita coba lihat. Nah ini, aduh, sebentar. Tabel database dulu ya, database yang kita akses adalah ini pwnwin, pw_nwin maksudnya. Terus tabel yang kita akses adalah produk, ini produk gitu ya, ini tabelnya. Sebentar, ini saya tutup dulu yang lain biar tidak bingung. Oke, aduh, oke. Nah ini ya, ini datanya, ini datanya. Terus kita coba lihat di sini di netbin mana netbin. Nah ini ya, kita menggunakan model gitu ya, model produk model untuk mengakses tabel tersebut gitu ya. Penggunaan modelnya juga cukup sederhana. Produk model ini kita definisikan di sini produk model gitu ya, extend c codec enter model. Terus kita tinggal sebutkan saja ini tabel yang mau kita akses apa gitu ya. Di sini kita sebutkan primary key-nya apa, dah selesai. Ini nanti langsung connect ke tabel tersebut gitu ya. Oke, nah terus datanya kita ambil semua nih. P find all, P ini asalnya dari sini. P ini merupakan objek dari ini ya, produk model. Gampang. Itu ya, kemudian semua data itu akan masuk di sini, variabel ini. Kemudian variabel ini kita kirim ke sini gitu ya, ke dalam dollar data kita kirim ke view. Ya, ke view di sini, view-nya kita buat di sini, ini view-nya. Nah, ini adalah interface-nya. Interface-nya itu intinya ada di sini sih. Intinya ada di sini. Jadi kita sajikan dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, ini ya. Ini menggunakan bootstrap gitu ya, bootstrap. Sehingga kita dapatkan tampilan seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba skenario yang lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi di sebelah sini gitu ya, sebelah sini kita coba kita akan coba tampilkan di sebelah sini nama kategorinya gitu ya, nama kategori. Jadi kita akan bikin ruang di sekitar sini ya. Kita akan bikin ruang di sini. Kita akan bikin ruang di sini gitu ya. Nama kategori kita tulis di sini gitu ya. Terus jadi itu kita geser sedikit gitu ya, tampilan tabel ini kita geser sedikit. Jadi ini row 12 gitu kan ya. Ini kita ganti menjadi row 9 gitu ya. 9 kok row sih, sorry, div class call md 9 gitu ya.
div, kita beri div lagi di sini, terus kelasnya adalah call md 3 gitu. Nah, 3 tambah 9 sama dengan 12. Kalau tadi di sini 12 itu artinya tabel ini menempati seluruh lebar web browser gitu ya. Nah, sekarang kita ganti ini menempati 9 porsi gitu ya. 9 kolom, sehingga nanti jadinya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di sini ada ruang. Nah, nanti di sini maksudnya adalah di sini kita menuliskan kategorinya gitu ya, nama-nama kategorinya. Cuma di sini nggak ada ruang ya. Coba kita beri ruang sedikit ya di sini. Kalau kita beri ruang sedikit, kita coba ya. Saya akan menuliskan call md 12 itu ya. Terus di sini saya tuliskan H1 daftar produk gitu ya, produk. Jadinya seperti apa ini ya? Oh, nah ya gini seperti ini. Cuma dia nggak center gitu ya. Coba kita centerkan. Nah gitu ya. Nah di sini kita tampilkan nama kategorinya gitu ya, kategori gitu ya. Kita coba lihat nih, kategori ada di sini. Nah ini kita coba tampilkan ini gitu ya, nama-nama kategori. Karena kita mau mengakses tabel kategori, kita bikin model kategorinya gitu ya. Kita coba, nanti bentuknya mirip-mirip seperti ini. Kita coba lihat dulu di sini. Projectnya adalah ini C4 strip project, kemudian kita ke app, kemudian ke model gitu ya. Model di sini kita bikin model, produk model gitu ya. Kita coba bikin new php kategori model gitu aja deh, kategori model. Nanti isinya itu mirip-mirip dengan, sebentar, ini ya, klik di sini ya. Nah ini isinya mirip-mirip seperti ini. Ini tinggal kita copy aja nih, copy gitu ya, copy, taruh di tempat tadi kategori ini. Nah ini ya, paste di sini. Ini kita ganti aja nih, kategori model gitu ya, kategori model. Ini nama tabelnya adalah kategoris gitu ya, kategoris. Kita coba cek ya, kategoris. Nah ini ya, nama tabelnya kategoris, primary key-nya ini kategori ID. Berarti di sini kita ganti nih, kategori ID, simpan. Oke, kita sudah dapat modelnya. Terus di controller ini, controller produk. Nah di sini ya kita ambil kategorinya juga gitu ya, kategorinya juga kita ambil. Kita coba, kita akan bikin satu variabel c gitu ya, sama dengan new. Kita coba tuliskan kategori gitu ya, kategori. Nah ini kategori model ini ya, ini kita klik aja nih. Nah seperti ini, titik koma, terus kita ambil nih all kategoris gitu ya, sama dengan $c find all. Nah seperti ini. Nah gitu ya. Kemudian all kategori ini kita bawa ke user interface, all kategoris gitu ya, kategoris sama dengan $all kategoris. Nah save di sini. Nah gitu ya. Terus kita tampilkan di sini di user interface-nya, kita coba tampilkan di sini. Nah ini di bawah call md3 ini gitu ya, kita coba tampilkannya. Tapi kita lihat dulu secara kasar gitu ya, kita vardamkan aja dulu, vardam $all kategoris. Kita coba seperti ini dulu, titik
koma, save. Kita coba lihat gitu ya, di tampilannya tinggal kita refresh nih, refresh gitu ya. Wow, banyak sekali nih. Nah ini ya, tapi ini sudah kelihatan sini ya, array 8 gitu ya, array bentuknya array. Kita coba tampilkan dalam bentuk array. Ini kita hapus dulu, kita array pakai for each gitu ya, for each all categories gitu, categories as $C gitu ya. Nah gini aja gitu ya, kemudian kita tutup dulu for each nya biar nggak lupa. Nah seperti ini, and for each. Nah seperti ini. Nah terus di sini kita cetak gitu ya, kita cetak secara gini dulu aja, langsung dulu seperti ini, $C. Terus kita akses nama kolomnya. Nama kolom yang pengen kita tampilkan adalah ini, kategori name dulu. Jadi kategori name kita tuliskan di situ gitu ya, kategori name. Nah seperti ini, udah kategori name kita tuliskan di sini, terus pindah baris gitu ya. Kita coba lihat, nah sudah tampil gitu ya, sudah tampil. Ini adalah nama kategorinya, tinggal kita bikin linknya saja sini. Nanti maksudnya adalah kalau ini sudah jadi link gitu ya, kita klik di sini, tampil produknya di sini, gitu terus gitu ya. Nah ini akan kita bentuk dulu tampilannya ya, dalam bentuk link. Kita pakai bootstrap gitu ya, tampilan bootstrap biar lebih enak gitu ya, bootstrap. Nah saya akan melihat dulu manual bootstrapnya kan, karena saya agak lupa ini. Kayaknya di komponen ya, komponen button group mungkin ya, mungkin button group atau apa nih ya, card. Nah kayaknya bentuk-bentuk seperti ini deh gitu ya, tapi yang ada linknya, bentuk-bentuk seperti itu tapi yang ada linknya. Tapi kalau di sini tidak ada nih ya. Atau list group ini ya, ini nggak ada linknya, kita perlu yang pakai link. Nah ini nih ya, bentuk kita akan tampilkan bentuk seperti ini ya. Caranya adalah seperti ini, kita pakai ini tinggal kita bikin ini list group ini gitu ya, list group gitu ya. Terus isinya adalah link-link A dengan kelas seperti ini gitu ya. Nah ini tinggal kita taruh aja di sini, di luar looping gitu ya, di luar looping kita taruh dulu seperti ini. Nah gini, terus ini kita pindah, kita cut, kita pindah di atasnya. Nah seperti ini, saya format dulu. Nah gini gitu ya, save. Terus isinya adalah link-link A gitu ya. Nah yang mau kita jadikan link adalah yang ini gitu ya, kita siapkan dulu di atas ini ya, A gitu ya, A. Terus link teksnya adalah ini kita cut, kita pindah ke sini, ini BR nya kita hapus. Nah seperti ini. Terus A nya di sini kita beri ini kelasnya gitu ya, kelasnya adalah ini saja dulu kelasnya, copy aja nih, copy, terus kita taruh di sini. Nah seperti ini, save. Terus href nya gitu ya, href nya kemana gitu ya, href nya kita tuliskan di sini aja, href. Untuk sementara href nya kita kosongkan dulu gitu ya, kita mau lihat efeknya dulu gitu ya. Oke, kita coba dulu gitu ya, refresh. Nah jadilah seperti ini gitu ya, ini membentuk link gitu ya. Jadi maksudnya nanti kalau kita klik di sini, data inilah favorite gitu ya, dia akan muncul di sini. Condiment, klik muncul di sini gitu ya. Nah kita cuma belum bisa sampai di situ gitu ya, kita harus mencoba-coba dulu gini ya. Jadi setiap produk itu dia kan punya ini ya, punya saya buka dulu ya, setiap produk punya kategori ID. Jadi kita sebetulnya kita bisa menampilkan
kategorinya gitu ya, menampilkan per kategori, per kategori. Jadi maksudnya gini, misalkan ya, kalau di sini kita beri angka 4, kita enter, nah kita maksudnya menampilkan kategori nomor kategori produk kategori 4 gitu ya. Kalau di sini kita klik kita tambah angka 5, enter, nanti produk kategori 5 gitu ya. Kalau di sini nggak ada apa-apanya seperti ini, ya berarti semua produk gitu ya, semua produk. Berarti kita harus memodifikasi di controller di sini gitu ya. Di sini all ini harus kita beri parameter gitu ya. Parameternya kita coba parameter seperti inilah, cut gitu ya. Cut ini singkatan dari kategori, artinya kita mau menampilkan produk kategori berapa gitu ya, kita tuliskan di sini. Defaultnya adalah 0 gitu ya. Kalau dia tidak, kalau nanti di sini tidak diberi apa-apa, berarti dia akan menampilkan kategori 0. Kategori 0 itu maksudnya nanti akan kita gunakan untuk menampilkan semua kategori gitu ya. Nah, kita harus gini dulu, mendeteksinya gini. Jadi jika cut sama dengan 0 gitu ya, maka kita tampilkan gitu ya, tampilkan semua produk gitu ya, produk. Nah, seperti ini. Kalau tidak, maka kita tampilkan per kategori gitu ya. Nah, per kategori menggunakan $C$cut gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan kategori, semua kategori kita sudah bisa nih di sini gitu ya. Menampilkan semua produk semua kategori gitu ya. Sudah bisa kita tampilkan, yaitu di sini. Ini tinggal kita pindah aja nih. Nah, ini ya, ini kita cut aja nih, cut, taruh aja di sini gitu ya. Nah, gitu ya. Format dulu. Nah, seperti ini. Save gitu ya. Terus cuma nanti kita akan ini ya, beda ini, terutama yang ini ya, kita harus modifikasi ini all product ini ya. Kita jangan pakai kata-kata all product gitu ya, kita akan ganti ya, karena nanti kalau gini kita ganti aja nih, produk aja, jangan all product ya, produk gitu ya, karena nanti produk ini akan kita pakai juga di sini gitu ya. Kalau di sini all, di sini semua, di sini enggak gitu ya. Jadi ini juga kita ganti aja deh, produk. Nanti di view otomatis juga ganti produk, ini ganti produk gitu ya, produk. Ini kategorinya itu all kategori all kategori, nggak masalah. Oh, sebentar ya. Terus khusus untuk yang ini menampilkan per kategori, kira-kira nanti sebentar. Jadi ini cukup kita eksekusi satu kali aja nih. Ini ya, yang P ini kita taruh di atas aja nih. Nah, kita taruh di luar sini ya. Nah, gitu ya. Karena P nanti akan kita gunakan berkali-kali nih. Nah, terus kalau ini find all, kalau di sini adalah dolar produk gitu ya, dolar $P find kita findnya berdasarkan kategori gitu ya. Findnya berdasarkan kategori. Nah, find berdasarkan kategori, sebentar, kita harus menggunakan kondisi gitu ya. Kita coba lihat dulu di sini ya. Nah, sebentar, kita akan membuka dokumentasinya CI dulu gitu ya. Gimana caranya kita mengambil produk tapi
berdasarkan kategori. Itu ada di query builder. Jadi select tapi menggunakan kondisi gitu ya, menggunakan kondisi tertentu. Select. Nah ini kita coba lihat dulu ya. Kita menggunakan where mana ini, get where itu ya. Kita coba ini ya, get where. Oke, sebentar. Get where-nya adalah, nah ini mungkin ini. Bentar, saya agak lupa. Nah ini nih where-nya. Kita coba di where ya. Oke, where find. Ini kita beri where-nya adalah kategori ID gitu ya, kategori ID gitu ya. Kategori ID-nya adalah $cut. Terus kita find all. Kita coba nih, find all. Nah seperti ini ya. Oke, nah kalau ada kategorinya, ini produknya ditampilkan, terus taruh sini gitu ya. Terus ditaruh sini, taruh ke produk, masuk ke data di sini, data nanti lari ke view gitu ya. Nah ini karena ini sudah kita ganti ya, berarti di dalam user interface-nya kita ganti juga nih ya. Kita akan ini kita ganti ini kategori gitu ya, $kategori ya, kategori. Terus yang ini $produk. Nah seperti ini aja. Kita coba dulu, kita coba ini berhasil atau tidak itu ya, refresh apakah error. Oke, tidak ada error sepertinya. Sekarang kalau di sini kita beri angka 4, apa nih yang terjadi? Oke, produk. Nah ini kita menampilkan produk kategori 4 gitu ya, produk kategori 4. Kita cek dulu nih di database ya, produk kategori 4 apakah ini benar kategori 4, Queso Cabrales. Coba ya, nomor 11, produk kategori 4, betul gitu ya. Kita coba cek yang lain. Coba kalau kita pilih kategori 2 gitu ya, apakah munculnya ini gitu ya, anis sirup. Cek kategori 2, cek. Oke, sudah betul gitu ya, sudah betul. Nah sekarang kita tinggal memanipulasi ini gitu ya. Jadi ini nanti kita manipulasi supaya setiap link di sini menunjuk ke kategori dari produk yang kita klik ini gitu ya. Linknya kita bentuk ke arah sini, produk all gitu ya, produk all, terus kategorinya nomor berapa gitu ya. Jadi di sini nah kira-kira di sinilah gitu ya, kita bikin linknya. Kita bikin link dengan cara seperti ini. Untuk membuat link di CI kita menggunakan function seperti ini. Kita coba bikin function seperti ini. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu seperti ini. Tadi menuju ke produk gitu ya, products all. Kita coba dulu apakah berhasil. Kita coba product all. Oke, sebentar. Terus kita beri kategori ID-nya itu ya. Berarti kita sambung dengan $C kategori ID. Nah seperti ini. Coba ini ya, berhasil atau tidak. Aduh, error, kategori ID tidak ada. Oh salah, kita bukan pakai seperti ini, tapi pakai kurung buka kurung tutup gitu ya. Kita pakai array kok ini. Save, refresh. Nah produk kategori 1, 2, 3, 4, 5, nah dan seterusnya ya.
Nah kita bisa lihat ini kan favorite gitu ya, ini favorite, ini kondimen. Kalau ini kita klik gitu ya, convection, ini kita klik di hari produk. Nah sudah berhasil gitu ya, sudah berhasil. Nah gitu ya, daftar produk favorite gitu ya. Cuma begitu kita klik di sini kan kita lupa gitu ya, kalau ini produk kategori apa gitu kan. Nah di dalam Bootstrap itu kita punya fasilitas ini ya. Jadi link-link tadi itu yang aktif bisa kita beri warna biru di sini dengan kata-kata, menambahkan kata-kata ini aktif gitu ya, aktif gitu ya. Nah ini sebetulnya bisa kita implementasikan di sini. Jadi misalkan lah favorite kita klik gitu ya, kemudian ini favorite ini bisa kita aktifkan menjadi warna biru gitu ya, supaya kita ingat gitu ya, ini tuh produk kategori apa sih gitu ya, dengan ditunjukkan di sini gitu ya. Ini juga sepertinya agak mudah ya. Jadi nanti kan kita tinggal memanipulasi ini kan kelas yang ada di sini ya. Mana tadi ya? Nah, ini kan kita tinggal manipulasi kelas dalam link ini gitu ya. Nah, di sini kita tinggal aktifkan ya. Misalkan ini kalau saya beri aktif, nanti akan aktif semua gitu ya. Dia akan aktif semua. Nah, seperti ini ya. Nah harusnya nanti kita aktifkan hanya pada saat ini angka di sini bersesuaian dengan kategori yang ada di sini gitu ya. Nah kita coba. Nah berarti kan gini ya, kita harus, cuma posisinya adalah di dalam view ini gitu ya. View ini tidak tahu sekarang berada pada kategori berapa gitu ya, karena tidak diberitahu oleh controller gitu ya. Controller tidak memberitahu sekarang posisinya adalah kategori berapa gitu ya. Nah controller bisa view bisa kita kasih tahu ya posisi kategori gitu ya, kategori. Nah kita bikin variabel seperti ini, posisi kategori adalah dollar cat. Nah gitu ya, dollar cat gitu ya, posisi kategori. Nah sekarang posisi kategori ini bisa kita pakai gitu ya di dalam view. Nah kita pakai di sini di dalam looping ini gitu ya, kita cek seperti ini. If gitu ya, if kita bikin PHP dulu, PHP. Jadi di sini if gitu ya, if posisi gitu ya, posisi kategori gitu ya, kategori sama dengan $C kategori ID ya, pada saat looping itu gitu ya. Jadi pada saat looping itu kategori ID-nya berapa gitu ya, apakah sama dengan posisi kategori sekarang gitu ya. Kalau sama, kita bikin variabel seperti ini, aktif. Kita bikin variabel jangan aktif ya, tmp aja deh, tmp sama dengan aktif gitu ya, aktif. Nah seperti ini. Jika tidak gitu ya, else, nah, maka tmp nya kosong aja. Nah seperti ini. Nah terus tmp ini kita pasang di dalam kelas di sini, di belakang sendiri. Nah ini di sini kita pasang di sini $tmp. Nah kita pasang di situ gitu ya. Nah sekarang kita coba gitu ya, ini kita refresh apakah bisa. Oke bisa. Coba di hari produk, oke bisa. Kondimen bisa gitu ya, meat poultry bisa gitu ya, dan seterusnya. Nah ini ya, sekarang kita tahu nih posisi nah ini kita lihat ya, antara ini kategori 3, di sini kategori 3 gitu ya. Nah oke. Nah kita sudah bisa menampilkan kategori ke produk gitu ya, kategori ke produk-produknya gitu ya.
menggunakan CI gitu ya. Tidak menggunakan PHP biasa, tapi menggunakan CI. Nah gitu ya. Dah. Nah selanjutnya gampang, selanjutnya adalah kita bikin ini link ke halaman detail gitu ya. Setiap produk ini kita link ke halaman detail, itu juga mudah gitu ya. Kita tinggal mencari ini posisi nama ini, kita bikin link gitu ya. Itu ada di mana? Itu ada di dalam view di sini. Nah ini gitu ya. Nah ini udah mudah aja nih, ini kita bikin link aja gitu ya. Nah ini kita pindah di sini, jadilah sebuah link. Kita coba dulu ya. Ini menjadi, harusnya sudah jadi link, walaupun linknya ini entah kemana nih. Oh hrefnya belum, berarti coba kita kasih href. Kita coba dulu. Nah ini sudah jadi link gitu ya, cuma ini masih ke halaman ini sendiri. Ini harusnya menuju ke halaman detail gitu ya. Kita coba menuju ke halaman products garis miring detail. Terus yang mau kita detailkan produk yang mana? Produk yang yang ID-nya adalah produk ID. Ini kita ini saja. Ini kita copy aja nih. Copy terus taruh di sini, di belakang sini gitu ya. Nah, gitu ya. Save. Refresh gitu ya. Refresh. Nah, ini kita lihat nih. Ini sudah nih menuju ke halaman detail nih, walaupun nanti masih error ya gitu ya. Not found gitu ya, karena memang detailnya ini belum kita create gitu ya. Tapi paling tidak ini sudah ada nih, products detailnya nomor berapa, produk 18 gitu ya. Nanti itu kita detailkan gitu ya. Nah oke, gitu ya caranya. Nanti video ini bisa anda putar bolak-balik ya untuk melihat caranya seperti apa, tapi ini relatif mudah lah gitu ya. Nah sudah, misalkan ini, nah ini kita coba bikin ya. Kita berarti tinggal membuat ini function detail gitu ya, dengan satu parameter ini. Function detail itu kita bikin di mana? Kita bikin di sini, nah di sini, di atas ini boleh, di bawah juga boleh gitu ya. Di bawah sinilah. Jadi kita membuat public function detail gitu ya. Public function detail. Parameternya satu, yaitu produk ID atau PID, saya singkat seperti itu. Terus detail ini mengambil dari produk, berarti kita menggunakan model produk. Nah seperti ini, terus kita taruh aja di sini. Terus apa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah find gitu ya, find. Nah terus di sini kita sebutkan produk ID-nya gitu ya. Primary key-nya adalah produk ID tadi. Kita dapat satu data produk gitu ya. Sebentar. Produk gitu ya. Nah kita dapat produknya di sini. Terus ini tinggal kita kirim ke view gitu ya. Kirim ke view pakai $data, bikin variabel. Indeksnya produk sama dengan diisi variabel produk. Seperti ini ya, seperti ini aja sepertinya cukup gitu ya. Nah terus kita kirim ke view, return view, nama view-nya gitu ya, products underscore detail, terus membawa $data. Nah seperti ini, titik koma. Nah produk detail gitu ya. Nah sudah, sekarang kita tinggal bikin ini view-nya, ini tinggal kita create aja nih, view. Copy terus kita create di view. Mana view-nya ya? View di sini,
kita create new PHP. Oke, ini namanya adalah product detail finish gitu ya. Isinya nanti formatnya mirip-mirip seperti ini. Saya akan kopikan dulu. Oh, ini dah dari sini aja, dari template aja nih. Mana templatenya? Ini nih, dari template saja. Ctrl A, product detail, Ctrl V di sini. Nah, produknya kita tampilkan di sini. Misalnya kita tampilkan dalam format tabel gitu ya. Tabelnya bootstrap dengan kelas tabel gitu ya. Tabel strip gitu ya. Strip tabel border. Nah, seperti ini. Terus kita bikin tr dulu, satu baris terdiri 3 kolom. Nah, seperti ini td. Ini produk ID. Terus di sini kita tampilkan nih. Kita tampilkan produk ID-nya. $P. Tadi yang kita kirim dari kontrol adalah produk ya, bukan P ya, produk gitu ya. Kita coba produk ID gitu ya. Nah, seperti ini dulu gitu ya. Nanti dia tampil atau enggak gitu ya. Oke, sudah kita simpan. Kita coba ini, kita refresh gitu ya. Detail, oh ini kalau pakai detail gitu ya. Sorry. Berarti di sini kita pakainya detail. Di controller kita pakainya detail. Nah, save. View-nya pakai tetap seperti ini, nggak apa-apa deh. Nah, PID 10 gitu ya. PID sudah muncul ya, berarti namanya bisa kita munculkan gitu kan ya. Namanya sekarang kita munculkan, kita munculkan di sini. Ini kita copy nama, harga gitu ya. Kita coba dulu nama dan harga dulu. Product name, ini nama gitu ya, nama. Terus ini harga gitu ya, harga. Ini unit price. Nah, seperti ini. Simpan. Kita coba lagi. Aduh, error unit price. Oh, ini salah. Unit price. Oke, sudah muncul gitu ya. PID ini namanya, harganya. Kemudian apalagi kita coba cek di database. Suppliernya ada, cuma suppliernya angka gitu ya. Quantity per unit price. Kita coba quantity per unit gitu ya. Quantity per unit, coba. Berarti kita tambahkan satu. Nah, quantity per unit itu apa ini ya? QTY per unit gitu ya. Di sini kita ganti quantity per unit. Nah, seperti ini. Save. Kita coba lihat. Refresh. Quantity per unit gitu ya. Coba produk yang lain. Sebentar, ini saya beri atasnya ya. Atasnya biar enggak nempel di situ itu ya. Atasnya kita beri, nah ini kita beri ini. Copy, terus kita taruh di sini. Format dulu. Detail produk gitu ya. Detail produk, save. Refresh dulu, Nah, detail produk. Nah, ini ya. Coba produk yang favorite. Chai. Nah, gitu ya. Condiment, anis sirup. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Nanti detail yang lain bisa Anda masukkan dengan cara sederhana seperti itu tadi ya. Kita tinggal mengcopy aja nih. Ini tinggal copy terus paste di bawahnya, kemudian sesuaikan ini nama kolomnya gitu ya.
nama kolomnya Anda sesuaikan. Nah, nama kolomnya itu melihat di mana? Melihat di database gitu ya. Ini ada banyak kolom di sini yang bisa kita tampilkan gitu ya. Nah, ini Anda tinggal mencocokkan ini nama-nama kolomnya di sini. Gampang, itu relatif mudah gitu ya. Oke. Nah, jadi skenario seperti ini sudah sampai di sini gitu kan. Kategori, produk, detail, terus terakhir masuk chart. Masuk shopping chart gitu ya. Oke. Lumayan gitu ya. Untuk menampilkan produk. Nah, nanti codingnya bisa Anda lihat-lihat lagi gitu ya. Anda Oke, kemudian kita coba lanjutkan ya ke chart di sini ya, ke shopping chart gitu ya. Kita akan coba lanjutkan ke shopping chart. Untuk melanjutkan shopping chart yang perlu masuk ke dalam shopping chart itu ya adalah produk ID dan jumlah yang dibeli gitu ya. Jumlah yang dibeli. Kita coba tampilkan di sini text box gitu ya untuk jumlah yang mau dibeli gitu ya. Kita coba. Jadi di sini kira-kira kita bikin form gitu ya. Form actionnya ke produk chart gitu aja deh, saya arahkan ke sana. Terus metodenya adalah get aja, get. Terus jumlah produk dibeli. Oke, saya bikin inputannya, input tipenya adalah text, name-nya adalah jumlah, terus size-nya 4 aja deh, 4. Kita coba cek, refresh ya. Nah, ini ya jumlah produk yang dibeli. Terus ini tombolnya ada di sebelahnya, tombol input, tipenya adalah submit, value-nya beli. Oke, refresh. Nah, seperti ini. Masukkan angkanya, jumlah mau dibeli berapa, klik beli gitu ya. Cuma kita harus mengirimkan juga produk yang dibeli itu produk nomor berapa gitu ya. Kita caranya adalah menambahkan input yang tipenya hidden, name-nya adalah BID, kemudian langsung kita beri value-nya adalah produk ID yang sekarang ini muncul, yang tampil di sini. Caranya adalah kita tinggal copy aja nih, ini kita copy terus taruh di sini. Nah, gitu ya, save gitu ya. Oke, sebentar, ini ada yang error. Oh, ini belum ditutup. Apa ini ya? Oke, sebentar, value dia error di mana ini ya, syntax error. Input tipenya hidden, name-nya, value-nya adalah ini. Oke, sebentar, kalau ini saya
saya cut $P. product ID. Oke, entah tadi salahnya di mana nih ya. Kita coba dulu aja. Refresh. $P tidak ada. Produk nih ya. Produk gitu ya. Save dulu. Refresh lagi. Nah, ini ya, kita coba lihat source-nya, page source. Kita coba lihat di sini ya. Nah, ini ya. Jadi ini formnya nih. Formnya nanti akan membawa data PID sama dengan 3, jumlahnya sama dengan nilai yang kita masukkan di sini gitu ya. Kita coba ya, misalkan ini kita masukkan 10 gitu ya, kita beli gitu ya. Nah, ini kita lihat nih, dia akan mengarah ke chart gitu ya, chart dengan membawa dua data ini, PID sama dengan 3, jumlah sama dengan 10 gitu ya. Kita coba yang lain gitu ya, dari produk yang paling atas ini nomor 11, kita beli 8, klik gitu ya, produk nomor 11 beli 8. Nah, gitu ya. Nah, ini produk PID dan jumlah ini kita masukkan ke dalam chart gitu ya. Kita masukkan ke dalam chart. Detail, cuma chartnya ini belum kita create sini ya. Jadi create chartnya harus kita create di sini. Kita bikin satu function yang namanya chart gitu ya. Public function namanya adalah chart gitu ya. Tanpa parameter. Kemudian PID dan jumlah tadi kita ambil menggunakan PID $get gitu ya. Get PID ini menggunakan cara lama, jumlah sama dengan $get jumlah. Nah, seperti ini. Kita coba tampilkan ya, dia masuk atau tidak. Ada print $jum PID sambung dengan jumlah. Nah, kita coba seperti ini dulu aja deh, PID dan jumlah gitu ya. Klik 11 8. Coba yang lain lagi, 12 5. Nah, gitu ya. Nah, ini yang angka-angka tadi kita tangkap. 11 8 tadi hilang gitu kan. Nah, ini harus kita tangkap pakai session gitu ya. Sama seperti di PHP biasa gitu ya. Di sini kita juga bisa menggunakan session gitu ya, untuk menangkap data-data yang tadi masuk gitu ya. Session, untuk menggunakan session kita coba cek ya di dokumentasinya PHP gitu. Kode igniter gitu ya. Kode igniter kita coba lihat ya, session. Kita coba yang ini, online session kita coba lihat session management mana nih ya. Cari session library. Kita coba untuk menggunakan session, kita langsung seperti ini juga bisa ya. Session sama dengan langsung ini ya, langsung function sessionnya. Kita coba, berarti di sini kita bikin variable session gitu ya. Session sama dengan session, function sessionnya kita, nah ini ya, function sessionnya kita klik, kita, nah ini sekarang sessionnya udah jalan. Nah, sekarang kita bikin variable session gitu ya. Variable session kita pakai cara lama aja nih, variable session. Nah, di sini seperti ini. Terus chart tuh ya, chart. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, terus PID dan jumlahnya kita masukkan di sini. Di sini kita taruh PID. Terus di sini kita taruh jumlah. Nah, gitu ya. Nah, gini aja. Terus kita var done.
Wardam session Wardam session chart ya. Kita coba lihat nih. Nah gini ya, atasnya kita beri pre aja, print pre. Nah seperti ini. Oke. Nah sementara kodenya masih kasar seperti ini ya. Kita coba, entah ini bisa atau enggak ini ya. Aduh, tadi halamannya hilang. Oke, nah ini sudah masuk nih, 12.5 udah masuk. Terus kita coba lihat produk lain lah, meat and poultry ini. Kita coba yang atas ini 9, kita beli 10 lah. Produk nomor 9 beli 10. Produk nomor 9 beli 10, tadi produk 12 beli 5 masih tetap ada, masih tetap tersimpan gitu ya. Dari produk kita coba lihat di yang mozzarella inilah, misalkan produk 72 beli 2 misalkan, beli klik gitu ya, produk 72 beli 2, nah segitu ya. Nah sekarang di chart ini kita sudah bisa memiliki data apa yang dibeli gitu ya, produk apa yang dibeli itu udah ada gitu ya. Bisa juga sekalian gitu ya, ini produk yang dibeli ini langsung kita beri nama, dan ini ya namanya sekalian aja deh kita masukkan di sini itu ya, bisa atau enggak nih, saya belum tahu ini. Oke, jadi supaya nanti maksudnya supaya dengan data ini langsung terbawa gitu ya ke tampilannya gitu ya, termasuk nama dan harganya itu ya. Oke, kita coba ya, kita coba gini. Jadi yang kita masukkan tidak hanya jumlah ya, tapi jumlah, nama, harga gitu ya. Jumlah, nama, harga, paling tidak itu ya, jumlah, nama, harga ya. Kita coba gitu ya. Berarti kita untuk sebentar. Caranya adalah di sinilah gitu ya. Di sini kita mengambil data produk menggunakan model produk gitu ya. Produk model ini. Nah, seperti ini. Terus kita ambil produknya, produk gitu ya. Menggunakan $P, find, terus produk ID-nya. Produk ID dari nah seperti ini. Oke, terus kita dapat produknya. Terus yang kita masukkan adalah bukan hanya jumlah gitu ya, tapi yang kita masukkan adalah namanya. Produk ID sudah ada di sini gitu ya. Yang kita masukkan adalah namanya dari $produk gitu ya, produk, terus indeksnya product name gitu ya, product name, terus harga pada saat dibeli gitu ya. Harga pada saat dibeli adalah $produk gitu ya, produk. Terus ini unit price, nanti bisa Anda lihat nama kolomnya adalah unit price gitu ya, unit price. Terus ya ini sepertinya ini saja sudah cukup. Terus kita coba lihat ya chart nanti isinya apa gitu ya. Kita coba ini refresh gitu ya. Nah ini isinya ini chart yang baru, cuma ini data lama ini agak ini ya, agak berbeda dengan format yang baru gitu ya. Kita coba samakan ya, 12 beli 5 gitu ya, 12 beli 5. Kita langsung akses di sini saja deh.
produk nomor 12 beli 5, enter. Nah itu sudah berubah. Produk nomor 9 beli 10, kita langsung akali di sini saja. Produk 9 beli 10. Nah paling tidak kita sudah dapat ini nih, produk ID ada di sini, terus nama, harga gitu ya, dan seterusnya. Nah ini sudah bisa kita tampilkan nih di view gitu ya. Nah ini nanti tinggal kita kirim gitu ya, kita coba kirim ke view ya, variabel ini gitu ya. Variabel ini kita coba kirim ke view. Jadi di sini ya, ini kita nonaktifkan aja nih, nonaktif, ini nonaktif. Kita coba kirim data sama dengan ini, terus data ini saya beri nama data chart gitu aja deh, data chart sama dengan dollar session underscore session, indeksnya adalah chart. Nah seperti ini, save gitu ya, terus kirim ke view, return view. Oke, nama viewnya adalah produk gitu ya, products underscore chart, belum kita buat gitu ya. Nah seperti ini aja, save gitu ya. Nah terus ini viewnya kita buat nih, viewnya kita create gitu ya, untuk menampilkan data ini. Viewnya kita create, copy gitu ya, kita create di dalam view. Ini viewnya kita create di sini, new php, terus kita taruh di situ products underscore chart, finish. Produk underscore chart ini nanti kita tampilannya kita pakai template ini. Ini saya copy dulu, terus saya paste di sini gitu ya. Terus kita tadi kan yang kita kirim, sebentar, ini saya yang kita kirim adalah ini ya. Nah ini nih yang kita kirim itu variabel ini jadi berupa array gitu ya, berupa array. Oke, sebentar, array dari dalam array itu ya. Nah kita ini nanti yang kita looping adalah data chart gitu ya. Di dalam view nanti kita looping di sini data chart ini, data chart ini saya copy ya. Jadi kita looping di sini. Ini kita bikin PHP di sini. Kita bikin for each gitu ya, for each. Yang kita looping adalah ini, dia s d gitu ya. Terus langsung kita tutup dulu. Kita tutup dulu dengan n for each. N for each. Nah seperti ini. Cuma ini kan nanti nama-nama produknya itu kita taruh dalam baris-baris tabel gitu ya. Berarti di sini kita bikin tabel dulu. Tabel. Nah seperti ini. Nah for it-nya berada di dalam tabel itu gitu ya. For it-nya berada di dalam tabel ini. Nah gini. Aduh. Nah seperti ini. Save. Nah di sini kita tampilkan nih. Tadi oke sebentar. Kita coba satu baris. Kita coba tampilkan ini PID nya, kita coba tampilkan dulu PID ya. PID nya dapat dari $D kita belum dapat indeksnya ini.
Oke, saya akan bikin sebentar ini ya. S key dollar value val gitu aja, coba ya. Jadi kita PID nya dapat di key kalau nggak salah nih ya. Saya coba gini dulu ya, bisa atau enggak ini masalahnya. Oke, sintaknya error. Oh, ini error di sini. Save dulu. Saya coba dulu apakah ini ya 12, 9 dan 72 ini bisa muncul di view. Coba cek. Aduh, oke bisa. 12, 9, 72. Oke. Tabelnya saya boleh kelas dulu ya. Kelas bootstrap. Tabel strip. Ini dulu aja strip. Saya coba dulu tes. Oke, seperti ini. Ini PID-nya. Saya tambahi dulu headernya. TH gitu ya. TH PID. Terus TH lagi. Tuh. TH nama harga ya, nama sama harga dulu aja, harga. Nah, seperti ini dulu aja, save dulu gitu ya. Nah, seperti ini. Tinggal namanya kita coba tampilkan ya. Namanya itu ada di dalam file ini gitu ya. Namanya ada di dalam file. Namanya kita taruh di kolom kedua, kolom ketiga harga gitu ya. Nama ada di dalam file gitu ya. File. Kita coba cek dulu di sini ya, di dalam controllernya. Nah, ini ya, nama kita pakai ini ya. Nama gitu ya. Nama dan harga. File harga. Harusnya seperti ini sih. Kita coba ya. Nah, harusnya seperti ini. Coba tes gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, muncul ini ya. Ini chartnya ya. Oh, atasnya harus dikasih sesuatu ya, menunjukkan ini adalah chart itu ya, shopping chart. Oke, kita ke sini dulu. Kita akan mengcopy ini. Nah, ini. Aduh. Ya betul. Ini sih kita copy deh. Copy, kita taruh di sini, kita taruh di atas sini. Di sekitar sini. Format dulu, save. Ini kita ganti menjadi shopping chart gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, refresh gitu ya, shopping chart jadi. Oh, jumlah belum gitu ya, jumlah belum kita kirim ini, makanya tadi ada sesuatu yang kurang gitu ya, jumlah yang kita kirim. Jumlah waduh, mana tadi ya, kita ke controller. Nah, di sini jumlah belum kita kirim nih, jumlah gitu ya, jumlah dari variabel jumlah. Nah, seperti ini gitu ya, jumlah. Oke, sudah. Terus ke chart. Nah, jumlah kita taruh di sini. Ini jumlah, kolom jumlah. Terus ini kita tambahkan nih 1 jumlah gitu ya. Nah, seperti ini. Save. Kita coba refresh gitu ya. Oke, refresh. Aduh, salah. Jumlah di chart 34. Jumlah, kok salah ini ya. Kita salah di sini, berarti ini sudah betul. Di dalam sessionnya
jumlah. Oke, oke, oke. Apa ini ya kira-kira? Oh, kita harus memuat ulang. Oke, sebentar. Jumlah undefined index. Jumlah. Oke, saya akan tes dulu ya di sini. Saya akan coba oh, sebentar. Kita ulangi dari ini akan saya tutup dulu ya. Saya akan tutup dulu, terus kita buka lagi supaya sessionnya clear dulu. Kita clearkan dulu. Oke. Produk gitu, produk all kita beli anis sirup. Anis produk 3, beli 5. Oke, ini dari tadi undefined index gitu ya. Di dalam view dia tidak terdefinisi. Padahal kita sudah memasukkan ini data ini ya, jumlah data chart di sini gitu ya. Jumlah harusnya dia sama ini. Oke, sebentar. Kita coba tes dulu nih. Ini saya nonaktifkan dulu. Dari sini sampai atas ini nonaktif dulu, kemudian saya akan printkan seperti ini. Kita coba lihat, refresh tuh ya. Jumlah ada. Oke, ada beberapa. Ini dia tidak ada jumlahnya ini. Mungkin kasusnya ada di sini nih. Berarti produk 72 beli 2. Produk 72 beli berapa nih ya? Produk 72 ini kita harus memberikan jumlahnya dulu. Kita tes dulu sini. Produk 72. Oke, nah seperti ini. Mungkin dengan cara seperti ini bisa nih. Tapi ya ini data sessionnya masih ada nih yang tadi nih, walaupun web browsernya sudah kita tutup ini. Oke, sekarang kita coba aktifkan lagi. Ini nonaktif, terus ini kita aktifkan, ini kita, nah seperti ini. Oke, sekarang kita coba ini refresh. Nah, bisa sekarang. Nah gitu ya, ini adalah shopping chartnya. Ini shopping chart secara kasar ya, maksudnya kalau kita tidak menyertakan ini mungkin nanti akan terjadi error gitu ya. Untuk sementara supaya tidak terjadi error, kita harus mendeteksi ini sih sebetulnya ya. Kita harus melakukan pendeteksian ini, tapi untuk sementara tidak usah kita lakukan dulu karena saya akan menjelaskan ke intinya dulu gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung subtotalnya kita hitung, terus totalnya kita tampilkan di sini gitu ya. Kita coba, itu bisa kita hitung di dalam tampilan saja juga bisa sini ya, di dalam sini aja. Di sini di chart itu ya. Nah, kita tampilkan di sini bisa sini. Untuk masalah tampilan ini
subtotal gitu ya, subtotal ini kita bikin variabel di sini dulu aja. Nah, karena nanti bakal kita perlukan ya PHP. Nah, kita bikin variabel di sini subtotal gitu ya. Subtotal sama dengan perkalian antara jumlah dan harga gitu ya. Antara ini kali harga. Nah, seperti ini. Taruh di sini. Nah, jadilah itu ya. Subtotal. Kemudian subtotalnya kita tampilkan di sini, bawah sini. Subtotal. Nah, ini ya, save gitu ya. Nah, kita coba refresh gitu ya. Refresh. Nah, ini ketemu subtotalnya. Subtotalnya ketemu gitu ya. Subtotalnya ketemu, tinggal totalnya. Totalnya berarti total adalah penjumlahan dari total sebelumnya dengan subtotal gitu kan ya. Jadi di luar looping kita bikin satu variabel dulu, PHP di sini. Nah, gitu ya. Kurang sedikit. Bikin variabel namanya total sama dengan 0 gitu ya. Nah, seperti ini. Terus di sekitar sini kita bikin variabel lagi PHP gitu ya, total gitu ya, sama total aduh salah, dolar PHP total sama dengan total sebelumnya ditambah dengan subtotal subtotal. Nah, gini. Nah, nah gitu ya. Nah, terus totalnya kita taruh di luar looping. Kita taruh di luar looping gitu ya. Di sini aja. Total. Terus TD lagi. TD kita taruh di sini nih totalnya nih. Dolar total. Save gitu ya. Coba lihat ini. Klik. Nah, ini adalah totalnya nih. Totalnya harusnya ada di sini gitu ya. Jadi ini total, yang kata-kata total ini kita set supaya dia menempati 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi yang ini menempati 4 kolom. Call span sama dengan 4 kolom spanning gitu ya. Nah, jadilah ini totalnya gitu ya. Udah ketemu gitu ya. Ini ya, sampailah kita kepada shopping chart gitu ya. Nah, itulah kira-kira ya studi kasusnya ya. Studi kasus akses database Nwin yang kemarin kita pakai PHP biasa menggunakan CI gitu ya. Hampir sama, cuma keuntungannya kita dipakai C ini sedikit lebih cepat gitu ya. Kita tidak menuliskan SQL gitu ya. Bagian-bagian yang kita coding itu sudah terkotak-kotak gitu ya. Ada logic sendiri, database sendiri, kemudian user interface sendiri gitu ya. Jadi nanti implementasinya untuk realnya nanti projectnya bisa lebih mudah di maintain gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, demikian dari saya. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.